Fatayat Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang berbasis pada perempuan. Secara organisasi, Fatayat merupakan badan otonom atau BANOM di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang berdiri pada 7 Rajab 1369 Hijriah atau 24 April 1950 Masehi. Kata Fatayat berasal dari bahasa Arab yang berarti pemudi. Masa perintisan Fatayat NU dimulai ketika NU menyelenggarakan Muktamar ke-15 di Surabaya pada tahun 1940. Sejumlah pelajar putri MTS NU Surabaya bergabung dalam kepanitiaan acara tersebut bersama para perempuan dari NU Muslimat atau NUM. Tahap pertama dimulai dari kota Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya oleh beberapa orang perempuan, yakni Huzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murtosijah Hamid. Ketiganya dikenal dengan sebutan 3 serangkai pendiri Fatayat NU. Semangat dari 3 serangkai itulah yang menjadi fondasi Fatayat untuk terus bergerak melalui peran strategis keumatan. Peran ini kemudian diteruskan oleh Nihayah Bakri tahun 1952 hingga 1956, Aisyah Dahlan 1956-1959, Nihayah Maksum 1959-1962, Malihah Agus Salim 1962-1979, Mahfudoh Ali Ubaid 1979-1989, Sri Mulyani Asrori 1989 hingga 2000, Maria Ulfah Ansor 2000 hingga 2010, Ida Fauziah 2010-2015, dan Anggia Ermarini 2015-2020. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Anggia Ermarini, Fatayat NU mampu berakselerasi menjadi organisasi perempuan yang tangguh dan modern. Hal itu tergambar dari garis besar program berbagai sektor Fatayat NU yang telah berhasil dilaksanakan. Antara lain, sektor politik. Fatayat NU telah berhasil mengantarkan 9 kader perempuan menjadi anggota DPR RI dan puluhan lainnya yang tersebar di sejumlah provinsi, kabupaten kota, di antaranya DPRD Jawa, Sumatera, Kalimantan, NTB, NTT, Papua. Seluruh kader Fatayat yang mengemban mandat politik di parlemen telah berjuang dengan gigih mendorong sejumlah kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan dan anak. Antara lain, berperan mengawal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS, Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak, dan beragam produk legislasi lainnya yang berpihak pada kesetaraan perempuan, perlindungan terhadap perempuan, hingga kesejahteraan perempuan. Kader Fatayat NU juga aktif terlibat mendorong kebijakan afirmatif terhadap perempuan di sejumlah lembaga maupun kementerian. Atas dasar itu, Fatayat NU juga telah melakukan kerjasama dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Beragam agenda program yang berorientasi pada afirmasi perempuan di beragam sektor. Sektor ekonomi. Di sektor ekonomi, Fatayat NU telah mengembangkan Koperasi Yasmin yang ditujukan untuk membangun gerakan ekonomi kader-kader Fatayat, sekaligus mengembangkan madrasah kader ekonomi untuk memperkuat literasi dan kompetensi. Tidak hanya itu saja, kader-kader Fatayat juga melakukan pendampingan khusus untuk tenaga kerja mandiri di sejumlah kabupaten kota. Sektor kesehatan. Fatayat NU juga telah mengembangkan program pencegahan stunting, antara lain dengan melakukan advokasi terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional atau Jamkesnas. Dalam konteks itu, Fatayat NU memastikan agar seluruh masyarakat mendapatkan akses dan layanan kesehatan Jamkesnas. Bersama pemerintah, Fatayat memastikan agar pemerataan program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dirasakan oleh para penerima manfaat. Sepanjang periode 2015-2022, Fatayat NU mengembangkan program pencegahan stunting dan menghasilkan sejumlah kader untuk pencegahan stunting di berbagai kota. Fatayat NU juga menjadi garda depan memperjuangkan isu reproduksi perempuan yang menjadi hak mendasar bagi perempuan. Fatayat juga memberikan respons yang serius terkait hak-hak anak. Melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Fatayat NU mendelegasikan 2 kader terbaiknya untuk menjadi komisioner yang mengemban misi untuk turut memperkuat perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak
sekaligus memberikan edukasi terhadap kaum perempuan. Sektor sosial, keagamaan, dan kebudayaan. Di sektor sosial, Fatayat NU mengambil peran aktif dalam penanggulangan korban bencana alam dan non-alam di sejumlah wilayah saat muncul bencana alam di Banten, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, hingga NTB. Para kader Fatayat NU turut melakukan penggalangan donasi, menyalurkan hingga melakukan pendampingan yang berkelanjutan terhadap para korban bencana alam. Fatayat NU juga membangun gerakan filantropis yaitu The Move yang seluruhnya untuk kepentingan kelompok rentan, ibu dan anak. Gerakan filantropis The Move itu mengadakan penggalangan dana internal dan eksternal dengan menggelar bazar dan kegiatan sosial lainnya. Tidak hanya itu saja, pada 23 Juli 2011, Fatayat NU meresmikan Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau LKP3A yang konsen terhadap pendampingan korban kekerasan seksual terhadap perempuan di Jawa Tengah. Melalui platform digital, Fatayat NU juga turut aktif melakukan pendampingan korban kekerasan. Untuk penanganan bencana non-alam, kader Fatayat NU juga tidak tinggal diam. Saat pandemi COVID-19 di hampir seluruh wilayah, para kader Fatayat NU melakukan banyak hal untuk dapat membantu mengendalikan laju pandemi. Antara lain membagikan jutaan masker, hand sanitizer, mendistribusikan bantuan sembako, hingga pengembangan ketahanan perekonomian masyarakat berbasis rumah. Di sektor keagamaan dan kebudayaan, Fatayat turut aktif dalam menyebarkan syiar dan misi dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang berpijak pada sanad keilmuan yang telah diwariskan oleh para muassis dan masyayikh Nahdlatul Ulama. Pijakan itulah yang kemudian diartikulasikan oleh Fatayat NU dalam mempromosikan isu-isu perempuan di ruang sosial kebudayaan maupun beragam aksi keagamaan yang inklusif. Sektor dakwah, melalui Forum Daiyah Fatayat Nahdlatul Ulama atau Fordaf NU, melakukan adaptasi model dakwah dan pendekatan dakwah yang bisa lebih kekinian sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, para kader daiyah juga menyampaikan beragam konten kesetaraan gender. Sektor kaderisasi, tongkat ketahanan Fatayat NU adalah secara berkelanjutan mencetak kader-kader di berbagai tingkatan. Di tingkat nasional melalui program kepemimpinan seperti latihan kader lanjutan di tingkat pengurus wilayah dan latihan kader dasar yang masif dilakukan di tingkatan kabupaten kota. Program ini yang menjamin terkonsolidasikannya jutaan kader Fatayat NU secara nasional. Proses itu diharapkan dapat melahirkan kader-kader Fatayat yang menyadari peran dan mandat organisasi untuk membentuk peradaban baru yang lebih baik lagi. Dalam perjalanan Fatayat NU dari mulai kelahirannya tahun 50 hingga hari ini, setiap generasi ke generasi, setiap zaman ke zaman punya dinamika yang berbeda-beda, punya tantangan yang berbeda-beda, punya kekhasan yang berbeda-beda. Namun fokus terhadap bagaimana keberpihakan kepada pemberdayaan perempuan, bagaimana memastikan kecukupan terhadap kesejahteraan bagi anak-anak, itu adalah menjadi fokusnya Fatayat NU selama dalam perjalanan. Di isu pendidikan, di isu advokasi, di isu kesehatan, di isu keluarga, tentang berdakwah yang secara damai, berdakwah yang kekinian, lalu kemudian bagaimana mampu merespon dinamika atau mengadaptasi situasi yang mendera dalam kegiatan Fatayat atau dalam dunia, itu menjadi fokus kader-kader Fatayat NU. Jelang 1 abad pertama dan memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama, Fatayat NU terus berkiprah mengemban mandat untuk mengartikulasikan narasi besar Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yaitu merawat jagat, membangun peradaban.